斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧。Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 106 Peleburan Esensi Darah 6. Melihat Xiao Yan yang tiba-tiba membuka matanya, Zhan Lao sangat terkejut. Xiao Yan akhirnya selamat, dan peleburan akhirnya berhasil. Kekayaan anak ini memang tidak dangkal. Pada saat ini, semua yang ada di kolam darah berhenti. Xiao Yan berdiri di tengah kolam dan menggerakkan tubuhnya. Meskipun kekuatannya saat ini telah mundur ke hari-hari awal One Star Doudi, dia bisa merasakan bahwa darah di tubuhnya tampak seperti untuk menyembunyikan jumlah energi yang sangat besar. Tapi saat ini, di atas kepala Xiao Yan, di tengah pola aneh di atas lapisan pemurnian Qi, ada cahaya redup, tapi Xiao Yan tidak menyadarinya. Tidak mudah, nak, ini benar-benar melebur, kata Zhan Tua dengan gembira. Memang, melebur esensi darah terlalu kejam, orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Tuan Zhan mengetahuinya dengan sangat baik, benar-benar tak tertahankan bagi kebanyakan orang. Untuk tekad Xiao Yan, Zhan Lao juga mengaguminya lagi dan lagi. Xiao Yan menyeringai dan menggaruk kepalanya, hehe, itu hanya keberuntungan. Jika saya terus berjalan, saya khawatir saya tidak akan bisa melanjutkan. Apakah Anda ingin istirahat sebentar? Penatua Zhan bertanya dengan prihatin. Tidak perlu, aku dalam kondisi sangat baik sekarang. Meski proses peleburannya sangat menyakitkan, setelah sukses, pemulihannya juga sangat cepat. Ayo keluar dari menara dulu, dan pergi menyerap darah roh jahat untuk memulihkan kekuatan. Aku tidak bisa merasakan bagian dalam kuburan. Jika aku ingin masuk, aku tidak punya kekuatan. Zhan Tua, bisakah kamu membiarkan Long Yi juga melelehkan darah? Meskipun melebur esensi darah itu berbahaya, memiliki darah ras iblis sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Jika Long Yi juga bisa mencium esensi darah, itu akan sangat membantu Xiao Yan. Tapi Lao Zhan menggelengkan kepalanya, apakah menurutmu ada orang yang bisa mencium esensi darah dengan berendam di kolam ini? Nak, hanya kamu, jangan biarkan orang lain memikirkannya. Xiao Yan langsung bingung, kenapa hanya Kom yang bisa menjadi aku? Jangan bicarakan ini, kamu akan mengetahuinya secara alami di masa depan. Begitu Old Zhan selesai berbicara, sosoknya menghilang. Meskipun Xiao Yan sangat bingung, tetapi jika Old Zhan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bisa menahannya. Dia menghilang ke menara begitu dia pindah, dan genangan darah di menara berangsur-angsur menghilang. Tersembunyi di lapisan pemurnian Qi. Bagaimana saya bisa menyerapnya tanpa jimat ajaib? Setelah Xiao Yan keluar dari menara, dia menemukan masalah besar. Jimat ajaib menghilang setelah dia menggunakannya terakhir kali. Tanpa jimat ajaib, dia tidak bisa menyerap darah iblis sama sekali. Hehe, kamu tidak membutuhkan benda itu lagi. Lihat, meski kamu memiliki kekuatan bintang 1 Doudi di tahap awal, bukankah darah Mosa sama sekali tidak menyakitimu? Old Zhan berkata sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Elder Zhan, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa darah iblis yang ada di mana-mana di langit tidak membahayakannya saat ini. Mungkinkah karena darah iblis balapan? Xiao Yan bertanya dengan heran. Zhan Tua mengangguk. Memang benar, energi darah iblis adalah produk dari kematian iblis. Secara alami, itu tidak akan membahayakan darah iblis. Dengan cara ini, darah iblis dapat diserap secara langsung. Ya, dengan gelombang jubah lengan Xiao Yan, gelombang energi darah iblis ditarik ke telapak tangannya, dan memang itu tidak menyakitinya sama sekali. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan segera duduk bersila, pikirannya terkonsentrasi. Energi darah Mosa di sekitarnya bergegas menuju Xiao Yan dari segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yan masih sangat berhati-hati, karena takut akan kecelakaan. Segera setelah darah Mosa energi menembus ke dalam tubuhnya, Xiao Yan pertama kali menggunakan Chaos Holy Flame untuk memurnikan tubuhnya. Itu diserap setelah meleleh, sehingga energi yang diserap dapat disempurnakan menjadi lebih terkonsentrasi dan murni. Energi darah iblis di sekitarnya terus mengalir deras, dan beberapa menit kemudian, Xiao Yan terbungkus dalam bola yang terbuat dari energi darah iblis lagi. Tengah. Darah Mosa dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Xiao Yan, dan aura Xiao Yan juga mulai melonjak dalam waktu singkat. Kecepatan jenis ini budidaya juga sangat cepat, melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 107 Peleburan Esensi Darah 7. Pada saat yang sama Xiao Yan menyerap energi darah iblis, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di luar pemakaman iblis. Sudah setengah bulan, dan anak dari klan Xiao itu belum keluar. Ya, mungkin aku punya harta karun di reruntuhan ini. Huff, aku khawatir aku sudah mati di dalamnya. Saat ini,
seluruh ruang di luar kuburan iblis telah mengumpulkan banyak orang kuat, dan jumlahnya sangat sulit diperkirakan. Jelas, 5 kekuatan utama tidak punya pilihan selain menyerah tanpa merusak penghalang pengekangan Laosan. Meskipun 5 kekuatan utama di Dizu semuanya telah menyerah, masih banyak orang yang terus berusaha membuka penghalang setiap hari, tetapi tanpa kecuali, mereka semua kembali dengan sia-sia. Dan di sudut, ada 5 sosok berpakaian jubah hitam. Meskipun jubah hitam menutupi penampilan mereka, mereka tidak bisa menyembunyikan aura kuat yang mereka pancarkan. Orang-orang berjubah hitam ini secara alami juga membangkitkan kesadaran beberapa kekuatan besar di negara kekaisaran. 5 pria berjubah hitam juga berjalan menuju gerbang batu di atas tanpa terkecuali. Di depan penghalang simen, kelima pria berjubah hitam semuanya berhenti, lalu berdiri berjajar rapi. Pada saat yang sama, mereka meletus dengan aura yang sangat tirani, dengan sengit bertarung melawan penghalang di depan mereka dan meledakkan. Penghalang itu tidak berfluktuasi sedikit pun, dan kekuatan yang menghantamnya seperti setetes air yang memasuki laut, menghilang tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Kelima pria berjubah hitam mundur dengan rapi tanpa berusaha lagi, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa mereka tidak dapat menembus penghalang dengan kekuatan mereka. Dan saat aura dari kelima pria berjubah hitam ini menyebar, kekuatan yang mereka tunjukkan menimbulkan dampak besar di antara kerumunan. Hampir semua orang dapat melihat bahwa pria berjubah hitam ini sama sekali tidak sederhana, mereka sama sekali bukan kaisar. Di negara bagian, negara kekaisaran tidak memiliki pembangkit tenaga listrik yang begitu kuat. 5 kekuatan utama juga mengalihkan perhatian mereka ke beberapa pria berjubah hitam. 5 kekuatan utama secara alami sangat peka terhadap orang kuat dari luar negara kekaisaran. Klan monster ilusi tidak diragukan lagi adalah ras yang paling berhati-hati. Kostum mereka sangat aneh. Jubah semua orang disulam dengan pola berbentuk ular, memberi orang perasaan misterius dan tidak jelas. Orang-orang dari klan monster ilusi dengan hati-hati mengamati setiap gerakan orang-orang berjubah hitam ini, tetapi aura yang sangat kuat dari orang-orang berjubah hitam ini membuat klan monster ilusi tidak berani bertindak gegabah. Saat ini, semua anggota Mujiao Irak berdiri di belakang pria berjubah hitam ini, diam-diam tidak berani mengatakan apa-apa, seolah-olah mereka sangat takut pada pria berjubah hitam ini, tetapi hanya sedikit orang yang bisa melihat ini. Tampaknya kita juga tidak bisa membukanya. Penghalang energi ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat aneh. Orang kuat seperti apa yang mengatur penghalang seperti itu? Seorang pria berbaju hitam berkata tanpa daya, melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 108 Peleburan Esensi dan Darah 8. Orang yang begitu kuat telah memasang penghalang di luar gerbang batu. Saya pikir pasti ada harta karun penting di reruntuhan ini. Pria berjubah hitam lainnya mengikuti. Kamu mengatakan bahwa satu-satunya orang yang masuk adalah dari klan Xiao, bernama Xiao Yan. Sesaat kemudian, suara tenang dan kuat terdengar dari antara beberapa pria berjubah hitam. Ya, Yi Zentian dari Yi Mojiao menjawab dengan sangat hormat. Pria itu melirik Simen, lalu menatap Xiao Yong yang berdiri di Sekte Iblis Irak. Apakah kamu yang melawan anak itu? Tanya pria parubaya berjubah hitam. Xiao Yong buru-buru mengangguk. Kami telah bertarung satu sama lain, anak itu hanya satu bintang Doudi dalam kekuatan tingkat menengah. Aku khawatir dia sudah mati saat ini, kata Xiao Yong dengan kesal. Pria parubaya berjubah hitam menatap Xiao Yong dengan tatapan kosong, memandang temannya, dan berkata dengan suara rendah, apakah yang kamu katakan kita cari di sini? Mereka semua terdiam, pria parubaya berjubah hitam melirik keempat orang lainnya, lalu berkata, sepertinya kita harus pergi ke klan Xiao dulu, tidak peduli apakah hal yang kita cari ada di dalam atau tidak, kita harus memegangnya, anak itu di tangan kita. Jika anak itu keluar baiklah, biarkan mereka menyerahkan orangnya langsung kepada kita. Orang-orang berjubah hitam lainnya mengangguk satu demi satu, 5 pria berjubah hitam tidak banyak bicara, dan membiarkan Yi Mojiao memimpin, dan terbang ke arah klan Xiao dalam sekejap mata, pria berjubah hitam itu tiba di tempat yang ditempati oleh Xiao. Klan salah satu pria berjubah hitam langsung berteriak, pemimpin klan Xiao keluar dan berbicara. Di tengah kerumunan yang ribut ini, suaranya mungkin tidak terlalu keras, tapi cukup mengejutkan Xiao Li dan yang lainnya. Sesosok perlahan muncul, mengenakan jubah biru yang menyegarkan, yang terlihat seperti peri. Saya Xiao Li, bolehkah saya bertanya dari siapa Anda orang kuat? Mengapa Anda mencari klan Xiao saya? Xiao Li terbang dengan mantap dan bertanya dengan tinjunya terkepal. Kamu tidak perlu mengetahui identitas kami. Dikatakan bahwa hanya satu anggota klanmu yang memasuki reruntuhan. Kami berharap untuk menunggu orang ini keluar. Jika kamu menyerahkan orang ini kepada kami pasti tidak akan melakukannya, menyakiti klanmu sama sekali. Jika tidak, saya pikir, Anda harus tahu konsekuensinya. Salah satu dari 5 pria berjubah hitam berkata dengan dingin, kepalanya sedikit terangkat, dan niat membunuh muncul di matanya. Huff, kamu pikir kamu siapa jika kami ingin menyerahkan klan kami kepadamu? Suara pria berjubah hitam itu baru saja jatuh, sebelum Xiao Li bisa membuka mulutnya, Xiao Qi di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendorong. Maafkan putriku karena bersikap kasar, untuk masalah suku, izinkan kami untuk mempertimbangkan dan mendiskusikannya, dan kami akan memberimu jawaban dalam 3 hari. Xiao Li melirik Xiao Qier, dan menjawab dengan tergesa-gesa, pria berjubah hitam saling memandang sebelum terbang menjauh ke kejauhan.
Kakek, Xiao Qi menghentakkan kakinya, jelas dia tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan kelima pria berjubah hitam ini. Tapi Xiao Li tahu betul bahwa ketika 5 pria berjubah hitam hendak menerobos penghalang, aura dan aura yang dipancarkan oleh Xiao Li sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan mereka di tahap selanjutnya dari Doudi Bintang 3. Jadi seberapa kuat itu atau, bahkan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jika satu kata tidak baik, saya khawatir itu akan membawa bencana bagi keluarga Xiao. Jadi Xiao Li pertama-tama berpura-pura menjadi ular.